tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh, selamanya takkan ku goyah, karena tangan-Mu memegangku, Tuhan. Kau menuntun setiap langkahku, takkan ragu, takkan terjatuh. Bersama-Mu ku berdiri teguh, batu karangku, keselamatanku. Engkau memegang tanganku dengan tangan kanan-Mu. Kau tuntun langkahku, oh hindariku dari setiap langkah yang salah. Kau buatku berdiri, Kau buatku berlari. Oh, bersama-Mu ku takkan goyah, ku takkan goyah, ku takkan goyah. Tuhanku yang ajaib, penuh dengan mujizat, penuh dengan keajaiban.
keajaiban, Sang pembuat keajaiban. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Ajaib Kau Yesus, Kau penuh kuasa, sanggup pulihkan. Pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami menyadari kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Kekuatan kami hanya di dalam nama-Mu. Pengharapan kami hanya di dalam Yesus. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami perlu tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat termeterai dalam kehidupan kami. Dan kami dapat menikmati setiap janji Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu kembali dalam ibadah spesial, ibadah di rumah saja. Pagi hari ini firman Tuhan saya memberikan tema kemenangan di tengah perubahan. Jadi ketika kita mau berubah, maka hidup kita akan mengalami kemenangan. Bersama kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 58 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, pada waktu itulah terang-Mu akan merekah seperti fajar, dan luka-Mu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depan-Mu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang-Mu. Saya akan ulangi, kebenaran menjadi barisan depan-Mu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemuliaan dalam bahasa aslinya adalah kabot, yang memiliki arti yaitu keindahan, keagungan, kehormatan, atau kepercayaan. Bapak Ibu, janji ini diberikan kepada setiap orang dengan tujuan agar kita menjadi berkat buat orang lain. Jadi kemuliaan diberikan, kepercayaan, keagungan, dan kehormatan dijanjikan kepada kita supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Nah, untuk bisa mengalami hal tersebut, mari kita akan belajar apa yang firman Tuhan ajarkan. Demikian firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, kata Tuhan, supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan sebagai Sang Kreator menciptakan kita di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Olehnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana janji Tuhan ini kita akan alami bersama. Ada beberapa hal yang harus kita renungkan dan kita lakukan, yang tertera dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 8 tadi. Pada waktu itu terang-Mu akan merekah seperti fajar. Hal yang pertama, janji Tuhan pasti tergenapi bagaikan fajar yang merekah.
ini berbicara sesuatu yang tidak pernah terlambat. Janji Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup saudara, bagaikan fajar yang setiap pagi dia hadir, setiap pagi dia memancarkan sinarnya, dan fajar tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Coba bayangkan kalau fajar terlambat, wah, pasti dunia ini akan kacau. Ini gambaran dalam hidup saudara, bahwa janji Tuhan pasti tergenapi. Janji Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup orang percaya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan berjanji, setiap janjinya pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Bagaikan fajar yang merekah, fajar yang setiap hari datang dan tidak pernah terlambat. Ini digambarkan bahwa janji Tuhan dalam hidup kita, pertolongannya dalam hidup kita tidak pernah terlambat. Apa yang pernah Dia janjikan pasti akan digenapi. Lah, bagaimana Pak Lukas caranya untuk janji itu tergenapi dalam hidup kita? Hidup kita harus konsisten, baik dalam doa maupun dalam perenungan akan firman Tuhan. Hidupmu harus konsisten, karena Tuhan adalah pribadi yang konsisten. Dia bagaikan fajar yang tidak pernah terlambat. Dalam hidup kita diajari untuk hal ini. Hidupmu dan hidupku, supaya hidup kita konsisten. Konsisten dalam apa? Konsisten dalam doa, konsisten dalam merenungkan firman Tuhan, konsisten dalam mengucapkan syukur dalam segala hal, baik itu suka maupun duka. Kita diajari untuk kita bisa mengucapkan syukur, sebab segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mencintai dan percaya akan janjinya. Bagaimana caranya supaya janji Tuhan yang bagaikan fajar yang merekah ini terjadi dalam hidup kita? Hal berikutnya, kita harus konsisten beribadah kepada Tuhan dengan setia. Tuhan rindu kita punya konsisten dalam beribadah. Bukan kalau kita diberkati kita setia, bahkan sebaliknya, kalau tidak ada berkat Anda baru setia, tapi selesai diberkati Anda tidak beribadah. Saya berdoa pagi hari ini, janji Tuhan yang pertama ini, biar janji itu bagaikan fajar yang tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Kalau kita mau konsisten untuk kita terus mengiring akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal yang kedua, janji Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 58 yang bagian B, dikatakan lukamu akan pulih dengan segera. Hal yang kedua, Tuhan berjanji Tuhan akan memulihkan luka kita dengan segera. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadikan pergumulan kita, luka kita di masa lalu, yaitu pergumulan kita, penderitaan kita, ya tantangan yang kita hadapi bagaikan luka, dan Tuhan berjanji akan memulihkan keadaanmu dengan segera. Apa saja yang Tuhan ingin pulihkan? Mungkin hari ini engkau tidak sakit secara jasmani, tetapi mungkin keluargamu sedang sakit, pernikahanmu sedang sakit, bisnismu sedang sakit, ekonomimu sedang sakit, bahkan hidupmu hari ini
sedang mengalami pergumulan yang berat, yaitu itu pertanda hidupmu sedang mengalami luka. Dan Tuhan berjanji dalam kitab Yesaya ini, hal yang kedua ini, Tuhan akan segera memulihkan dalam hidup kita. Bapak Ibu, suatu kali Tuhan Yesus ketika berada dalam bait Allah, ada orang yang bertanya, "Tuhan, Guru, bolehkah kita menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Perkataan ini bukan untuk dia meminta pertolongan, tetapi dia sedang mencobai Tuhan. Kira-kira bagaimana jawaban Yesus terhadap hari Sabat? Dia lakukan sesuatu. Maka kalau saudara membaca dalam kitab Matius pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-12, latar belakang ini ada seorang yang sedang sakit, tangannya lumpuh sebelah. Pada ayat yang ke-12, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Yesus menjawab, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ayat 13, lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Dengarkan, ketika Yesus melihat orang yang sedang membutuhkan, orang yang sedang butuh pemulihan, maka Yesus segera memulihkan. Dia berkata kepada orang yang tangannya lumpuh sebelah, ulurkan tanganmu. Maka ketika dia mengulurkan tangannya, maka Alkitab katakan, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janji yang kedua ini, lukamu akan segera dipulihkan oleh Tuhan. Pergumulanmu akan segera dipulihkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk kita dipulihkan Tuhan dalam bidang ekonomi kita? Bagaimana keuangan kita bisa dipulihkan Tuhan? Saya percaya kalau hari ini pergumulanmu, penderitaanmu, lukamu adalah mengenai keuangan, Tuhan akan pulihkan segera dalam keuanganmu, dalam ekonomimu. Bagaimana caranya? Alkitab mengajarkan dalam hidup kita. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Bagaimana caranya Tuhan memulihkan dengan segera? Anda sebagai orang Kristen, Anda sebagai orang percaya, tanganmu tidak boleh lambat, engkau tidak boleh malas, tetapi tanganmu harus rajin bekerja keras. Ketika Anda rajin bekerja keras, maka Anda akan dipulihkan segera. Engkau akan menjadi kaya. Pasal yang ke-10 ayat yang ke-22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara kepingin dipulihkan Tuhan, seperti tadi loh, orang yang tangannya lumpuh, dia mengulurkan, dia berusaha, tangannya yang lumpuh ini diulurkan kepada Tuhan. Dia berusaha. Apa yang terjadi? Tuhan pulihkan dengan segera. Hari ini kalau ekonomimu, keuanganmu kepingin dipulihkan oleh Tuhan, segeralah engkau menjadi pekerja yang keras, pekerja yang rajin. Saya percaya keluargamu, ekonomimu akan segera dipulihkan. Tetapi kalau Anda menjadi orang Kristen yang malas, yang tidak mau bekerja, lah bagaimana Tuhan bisa pulihkan? Alkitab mengajarkan, ayo kita menjadi orang yang rajin, sebab tangan yang rajin menjadikan kita
kaya. Ekonomimu akan dipulihkan oleh Tuhan. Nah sekarang Pak Lukas, pergumulanku bukan ekonomi, tapi pergumulanku adalah keluarga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk dipulihkan dalam keluarga atau pernikahan, Tuhan juga mengajarkan, firman Allah juga mengajarkan dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana caranya keluarga kita, ya, pernikahan kita dipulihkan oleh Tuhan. Caranya, mari kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Saya ulangi, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bagaimana caranya keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan? Jadi firman ini memberikan resep, firman ini memberikan solusi dalam hidup saudara. Bagaimana caranya? Saudara harus hidup rukun. Diam bersama, ada kebersamaan, hidup rukun. Maka di sana Tuhan akan memerintahkan berkat dalam rumah tanggamu, yaitu kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara sedang bergumul dalam rumah tanggamu, dalam pernikahanmu, jalan satu-satunya Anda harus kembali. Untuk apa? Hidup rukun. Suami, istri, dan anak-anak, kita hidup rukun. Ketika kita hidup rukun, Alkitab berkata, Tuhan memerintahkan berkat kepada keluargamu yang hidup rukun. Tapi kalau keluarga kita terus bertengkar, tidak pernah rukun, maka berkat Tuhan juga akan menjauh dari rumahmu. Tapi saya berdoa keluarga saudara, ya hidup saudara dan saya, pernikahan saudara dan saya, pernikahan yang hidup rukun, pasti Tuhan akan pulihkan kita dengan segera. Terus mungkin pagi hari ini dalam pergumulanmu Pak Lukas, saya tidak bergumul untuk ekonomi, juga tidak bergumul untuk keluarga. Tapi yang saya butuhkan hari ini, saya kepingin dipulihkan kesehatanku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin pagi hari ini kau sedang mengalami pergumulan kesehatan. Bagaimana caranya Tuhan memberikan pertolongannya, memulihkan hidupmu dengan segera? Alkitab juga memberikan resep, Alkitab juga memberikan arahan, Alkitab juga memberikan solusi dalam hidupmu yang sedang mengalami sakit. Tuhan akan pulihkan segera dengan kesehatan yang prima, dipulihkan seperti orang yang tangannya tadi lumpuh sebelah. Firman Tuhan katakan, mari kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Amsal Sulaiman, pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ternyata untuk orang segera dipulihkan kesehatannya, ternyata Tuhan kepingin hatimu harus bersukacita di dalam Tuhan. Hatimu harus bergembira. Sebab kalau hati kita
kita bergembira, itu akan menjadi obat yang manjur. Di masa pandemi seperti ini, kalau orang takut dengan yang namanya corona, orang takut dengan keadaan seperti ini, kalau dia mengalami ketakutan, maka lemahlah kekuatannya. Tapi kalau saudara tetap Anda bergembira di hadapan Tuhan, imunmu, orang yang bergembira itu imunnya akan naik. Ternyata ketika imun kita akan naik, maka itu menjadi obat yang manjur. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun lukamu hari ini, janji Tuhan yang kedua ini, Tuhan akan segera memulihkan hidupmu. Hal yang ketiga, janji Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 58. Demikian, kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Hal yang ketiga, yaitu andalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Tuhan berjanji ketika kita mengandalkan Dia berjalan di depan kita. Kebenaran ada di depanmu. Berbicara kebenaran adalah berbicara pribadi Tuhan sendiri. Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran. Jadi ketika 2 poin dari atas tadi, yang pertama dan yang kedua, yang ketiga kita mau andalkan Tuhan dalam setiap langkah kita, maka Tuhan ada di depanmu. Dia akan berjalan di depanmu. Dia ada di sampingmu. Dan di belakangmu ada kemuliaan Tuhan. Ketika saudara dan saya, kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita, maka janji yang ketiga ini pun akan dinyatakan dalam hidup kita. Olehnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya menjelaskan dalam pasalnya yang ke-55 ayat yang ke-6 begini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bapak Ibu, mumpung masih ada kesempatan, carilah Tuhan. Ini di masa-masa seperti ini, yuk kita mau mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Sebab Tuhan memberikan kesempatan suatu kali kelak. Tidak ada kesempatan karena waktu kita terbatas, umur kita terbatas. Olehnya, mumpung ada kesempatan, mari kita cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, ya mencari Tuhan, janji Tuhan dalam kitab Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-30 berkata demikian. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Kalau Anda mengandalkan Tuhan, maka Tuhan berjalan di depan kita. Dia akan mengarahkan, Dia akan menuntun saat tidak ada jalan. Karena Tuhan ada di depan kita, maka Tuhan bisa membuka jalan dalam hidup kita. Dan Alkitab pasalnya, Ulangan pasal yang ke-31 ayat 8 berkata demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan berjanji hal yang ketiga ini, ketika saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan itu ada di depanmu. Dia menyertai kita dan tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Olehnya ketika kita disertai Tuhan, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh patah hati, tidak boleh.
Nah, olehnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan itu, bagaimana caranya? Maka cara untuk kita mengandalkan Tuhan yaitu lakukan apapun untuk Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia melakukan apapun, dia lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang yang mengandalkan Tuhan, itu cirinya apapun yang dilakukan, dia berdasarkan Tuhan, bukan karena manusia. Jadi kalau saudara melakukan pelayanan, mungkin main musik, melayani yang di depan, memperhatikan para janda, coba lakukan itu dengan segenap hatimu, bukan untuk pendeta, bukan untuk gereja, bukan untuk yang lain, tetapi lakukan itu untuk Tuhan. Jadi apapun yang Anda kerjakan, engkau bekerja dimanapun, engkau lakukan secara excellent, ya, melakukan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Kalau hal ini kau kerjakan, maka Tuhan ada di depanmu sebagai pahlawan yang memberikan engkau kemenangan. Dia ada di depan saudara, dia menyertai kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi caranya lakukan apapun untuk Tuhan. Berikutnya bagaimana Pak caranya? Caranya Anda harus fokus, pandang Yesus dan pegang janjinya. Jadi saudara harus fokus, melakukan harus fokus, pandang Yesus, ya, dan pegang janjinya. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata kita harus menghadap kepada Yesus, mengarahkan diri kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu, ketika kita melakukan apapun, kita tertuju kepada Yesus, maka dalam hidup kita akan dibawa dari iman kepada iman, terus iman lagi, dari kemuliaan ke kemuliaan. Jadi dalam hidup kita dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lebih lagi, dari pertolongan satu ke pertolongan yang lain lagi, dari mujizat satu ke mujizat yang lain dalam hidup saudara dan saya. Lah bagaimana Pak caranya? Caranya hal berikutnya yaitu setiap hari, untuk orang yang mengandalkan Tuhan biar janji ini tergenapi, setiap hari kita mendeklarasikan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini sebagai suluh langkah kita. Saudara perlu penerangan jalan. Itulah sebabnya firman Tuhan harus dideklarasikan supaya langkah kita ini ada terang yang terus di depan kita. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Olehnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal hari ini pesan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, janji Tuhan pasti akan tergenapi. Hal yang kedua, Tuhan akan segera pulihkan luka kita. Hal yang ketiga,
Andalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Biarlah kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan tundukkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan, karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Engkau yang merancang hidup kami sedemikian rupa. Janji-Mu hari ini, kami meyakini janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kami. Dan luka kami segera dipulihkan untuk kami terus mengandalkan Tuhan. Meteraikan firman-Mu di hidup kami, supaya menjadi kenyataan dan kami mengalami akan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Mari kita akan membuka tangan dan hati kita di hadapan Tuhan untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan firman Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Sang Putra Yesus Kristus melalui persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai-mu, memberkati-mu hari ini sampai Maranatha. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.